Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Jamhar, SPD NPD. Di video ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Saya sendiri masuk di Universitas Muhammadiyah Kupang sejak tahun 2017. Saya berhome base di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, yang salah satunya saya ampu secara konsisten adalah mata kuliah bahasa Inggris. Saya sendiri adalah lulusan linier S1 dan S2 saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Berikut saya paparkan deskripsi mata kuliah bahasa Inggris. Mata kuliah bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Kupang adalah mata kuliah dasar umum dengan bobot 2 SKS. Sebagai mata kuliah yang mendukung kemampuan berkomunikasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari skills bahasa Inggris pada speaking dan reading. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa agar mampu mengembangkan kemampuan dasar berbahasa Inggris yang mencakup memahami, menyampaikan, dan mengkomunikasikan fakta, opini atau gagasan dalam bahasa Inggris yang baik dan berterima dalam kehidupan akademik dan kehidupan sehari-hari. Sehingga di akhir mata kuliah, mahasiswa tidak hanya mampu berinteraksi atau berkomunikasi dalam konteks keseharian, namun mahasiswa juga mampu berkomunikasi dalam konteks berakademik. Contoh, mahasiswa mampu atau bisa membuka atau menutup sebuah presentasi dalam kelas dengan baik, tentunya menggunakan bahasa Inggris yang baik dan berterima. Yang berikut yang ingin saya sampaikan adalah capaian pembelajaran. Dalam mata kuliah bahasa Inggris, di akhir perkuliahan nanti, mahasiswa mampu melakukan komunikasi lisan yang saya fokuskan pada conversation dan presentation secara efektif dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan berterima dalam kehidupan akademik dan kehidupan sehari-hari. Pada poin yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menyampaikan kembali informasi dalam teks bacaan dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan berterima. Nah, pada poin yang kedua ini, dia mengenai pada skills reading, sedangkan yang pertama tadi mengenai pada skill speaking. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga ini tentunya mengenai pada skill speaking dan reading, yaitu mahasiswa mampu berbicara, menyampaikan opini, argumentasi, pertanyaan, jawaban atau sanggahan dengan bahasa Inggris yang baik dan berterima dalam konteks kehidupan berakademik maupun kehidupan sehari-hari. Berikut yang juga saya sampaikan adalah metode pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Yang pertama yang saya terapkan adalah present, practice, dan production. Pada tahap praktis, saya sebagai dosen akan memberi materi, menjelaskan sedetail mungkin materi apa yang kemudian saya ajari pada saat itu. Setelah saya mengajari, masuk pada tahap praktis, yaitu saya mengarahkan mahasiswa untuk mempraktekkan kembali apa yang kemudian sudah saya ajarkan. Kemudian adalah tahap production. Saya menyuruh mahasiswa untuk membuat kembali dialog dan mempresentasikan secara real di depan kelas. Yang kedua, metode pembelajaran juga yang saya gunakan adalah penugasan dan presentasi. Kemudian berikut yang saya sampaikan adalah bahan kajian. Di pertemuan pertama sekali yang saya paparkan adalah kontrak perkuliahan. Nah, di dalam kontrak perkuliahan ini, yang saya paparkan yang pertama adalah saya memaparkan RPS agar mahasiswa mampu sebagai modal persiapan mereka mengetahui apa yang kemudian akan mereka pelajari selama 1 semester. Saya juga akan menjelaskan kepada mereka dengan kesepakatan bersama, yaitu hal-hal teknis lainnya yang dapat menunjang kenyamanan dan kelancaran perkuliahan. Contohnya tentang kedisiplinan waktu, tidak boleh terlambat di mata kuliah saya, atau bisa juga berpakaian yang baik dan sopan, memakai baju berkerah, tidak memakai kaos oblong misalnya. Nah, ini hal teknis yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa yang kemudian kami sepakati bersama dan kami lakukan itu selama 1 semester.
Nah, di pertemuan pertama, materinya yang saya ajarkan adalah greeting, parting, and introduce yourself. Nah, berbicara tentang speaking, khususnya kepada mahasiswa kami yang pemula dalam bahasa Inggris, yang juga bahwa bukan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, yang fokusnya kepada speaking, greeting, parting, and introduce yourself ini merupakan materi yang sangat penting untuk disampaikan. Bagaimana ketika mereka pertama bertemu dengan seseorang, bagaimana mereka menyapa, bagaimana mereka merespon sapaan. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan. Yang berikutnya adalah pertemuan keempat dan kelima adalah personal pronouns, dan pertemuan 6 ke 7 adalah information questions. Nah, personal pronoun dan information question ini sangat berhubungan erat dengan interaksi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berakademik. Bagaimana kita bisa bertanya kepada lawan bicara kita kalau kita tidak bisa bertanya dalam bahasa Inggris yang baik dan berterima. Itu adalah information question. Bagaimana kita menggunakan kata ganti kepemilikan, kata ganti orang. Nah, ini kadang-kadang menjadi hal yang sering kita ketemukan kesalahan dalam berbahasa Inggris keseharian. Yang berikut pertemuan ke-8 adalah middle test, dan pertemuan 9 dan 10 modal auxiliary, pertemuan 11 ada asking and giving opinions, pertemuan 12 ada expressing agreement and disagreement, dan pertemuan 13 sampai 15 saya fokuskan pada skills reading. Nah, di reading ini kami membahas short story. Nah, dalam reading comprehension ini mahasiswa juga dapat memberi sanggahan, memberi opini, pendapat, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan short story. Nah, mereka sudah punya modal karena mereka sudah belajar tentang information questions. Mereka memberikan opini atau pendapat karena mereka sudah belajar sebelumnya tentang asking and giving opinions. Mereka akan menyatakan setuju dan ketidaksetujuan. Karena mereka juga sudah punya modal, yaitu belajar tentang expressing, agreement, and disagreement. Nah, di dalam reading comprehension ini juga kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan short story. Dan pertemuan yang terakhir adalah yang ke-16 adalah final test. Berikut adalah sistem penilaian. Yang pertama ada partisipasi, yang kedua ada penugasan, ada middle test, dan final test. Nah, di partisipasi ini adalah ada dua cakupan, yaitu kehadiran dan keaktifan. Saya sering menginformasikan, memberitahu kepada mahasiswa saya bahwa bagaimana kalian bisa saya nilai, bagaimana saya bisa melihat proses bahasa Inggris kalian kalau kalian tidak hadir di kelas. Nah, ini tentunya mendapat persentase penilaian yang tinggi, yaitu 30%, kehadiran dan keaktifan di dalam kelas. Yang kedua adalah penugasan, 30%. Yang berikutnya adalah mid test, dan yang terakhir adalah final test, 20% juga. Jadi totalnya adalah 100%. Yang berikut adalah daftar rujukan. Yang kemudian saya juga sampaikan kepada mahasiswa bahwa saya tidak membatasi mereka untuk memakai rujukan apapun yang kemudian itu dapat membantu kemampuan berbahasa Inggris mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Thank you. Oke, baik. Hari ini adalah pertemuan kedua kita. Nah, di pertemuan kedua ini, saudara sekalian, we are going to study about greeting, parting, and introduce yourself. Yang berikut adalah learning outcome, ya, capaian pembelajaran untuk hari ini. Setelah mata kuliah bahasa Inggris dalam topik greeting and parting and introduce yourself ini, ya, saudara sekalian sudah bisa mampu. Yang pertama, the students are able to greet someone in English, ya, mampu menyapa seseorang dalam bahasa Inggris. And the second one is the students are able to respond greeting in English. Dan yang ketiga, mampu memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. The students are able to introduce themselves in English. Yang kita lihat adalah greeting.
Apa itu greeting? What is greeting? Raise your hand. Ada yang tahu apa itu greeting? You? Greeting, ucapan salam atau sapaan. Salam. And you? Good morning. What is your name? My name is Nicodemus. Nicodemus. Where are you from? Nicodemus. I'm from Vietnam. Oke, apa itu greeting? Good morning. Good morning. Anyone else? You? What is your name? Dinda. My name is Dinda. Where are you from, Dinda? I'm from Lebak. Oke. Apa itu greeting? Yang Good Dinda tahu? afternoon. Good afternoon. Ya. Nah, jadi greeting itu adalah sapaan, ya. Sapaan dalam bahasa Inggris. Oke, perhatikan. Baca sama-sama ya. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How are you? How are you? How are you doing? How are you doing? How do you do? How do you do? Nah, ini adalah ekspresi greetings dalam bahasa Inggris, ya. Kemudian yang ingin Pak jelaskan adalah bisa dilihat di slide, bisa juga di bahan ajarnya yang sudah kalian copy. Di sini ada how are you dengan how do you do. Ada yang tahu perbedaannya? Raise your hand. Hello. Okay. Your name please. My name is Maria Lydia Manu. Maria Lydia Manu. Where are you from? Manu? I'm from Eni. Okay. Okay, please tell to your friends. How are you untuk orang yang sudah akrab, sedangkan how do you do untuk orang yang baru pertama. Nah, itu ya. Jadi kita pakai how are you bagi orang yang memang kita sudah kenal sebelumnya, ya. Jadi how do you do orang yang baru pertama kita kenal. Itu yang hal-hal kecil saja tapi sangat bermakna, ya, dalam bahasa Inggris. Nah, hello artinya hello, good morning, selamat Selamat pagi. good afternoon, Selamat siang dan sore. selamat siang dan sore. Ada good evening, selamat Malam. selamat malam. Kalau good night, Ucapan selamat tidur. oh, selamat tidur. Wah, sudah pintar. Oke. How are you? Apa? Kabar. How are you doing? Apa kabar? How do you do? Apa kabar? Oke. Baik, ini kita lihat, ini adalah responnya, ya. Cara merespon ekspresi greetings, ya. Hello, jawabannya adalah Hello. Oke. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Oke, one by one. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, good. How are you doing? I'm fine, thank you. Okay, very good. Good morning. Good morning. Okay, very good. Hello. Hello. Okay, good. Very good. Yeah. Oh, the next one is about parting. Ya. Ada yang tahu parting? Wah, mungkin langsung bisa menerjemahkan ya. Parting. Tadi greeting, sekarang ya. Ucapan berpisahan. Nah, ketika kita meninggalkan seseorang, ya, bukan meninggalkan mantan, ya. Ya. Atau ketika kita mengunjungi teman kita, terus kita pulang, kira-kira sapaannya bagaimana yang kemudian kita ungkapkan? Oke, please read from you. Hello, what's your name? My name is Jacinta Palmer. Yasinta. Yasinta. Where are you from? I'm from Flores. Flores. Okay, please read from your friends. Goodbye. Goodbye. Okay. Good night. Good night. See you later. See you later. Okay, stop. You, please. What is your name? My name is Maria Maria. Maria Margareta Meo. Where are you from? I'm from Flores. Florence. Okay. Okay. Next. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, you, please. See you next week. See you next week. You. See you around. See you around. You. See you again. See you again. The last one is have a nice day. Ini adalah ekspresi dalam parting. Banyak sekali ya, banyak sebagaimana yang tadi greeting, begitu juga parting, banyak sekali ekspresi yang teman-teman bisa dapatkan ya dari YouTube, ya, atau dari referensi lain. Yang saya sampaikan ini hal-hal atau umum yang kemudian Pak sampaikan, teman-teman bisa dapatkan itu dari referensi lain. Baik. Dan ini adalah responnya, tahu balasan. Ya, see you tomorrow, ya, see you next week, ya, see you around, ya, have a good day, ya.
Thanks, you too. Ya, have a nice day. Bisa. Nah, ini adalah ekspresi dalam PowerPoint. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, baik. Berikutnya adalah introduce yourself. Bagaimana kemudian kita memperkenalkan diri kita. Contoh, ya, kalau kemarin di pertemuan awal kemarin, ya Pak sudah menyuruh kalian untuk memperkenalkan diri satu-satu. Hello Pamela, please introduce yourself. Ya, terus berdiri di depan. Ya. Hello my friends, I would like to introduce myself. My name is Carolina Pawel. Ya, etc. Atau bisa juga, hi, my name is Peter. Ya, what is your name? Nah, itu menanyakan lawan pembicara. Ada juga langsung, I'm Jessica. Ya, what is your name? Nah, yang ingin Pak sampaikan bahwa ini materi yang sangat penting ya, apalagi kita fokus kita adalah speaking, ya, greeting, parting, and introduce yourself. Ketika saat kita bertemu dengan orang, ya, pada pertama kali, pastinya kita langsung mulai dengan sapa, pasti ya. Hello, hi, excuse me, my name is Ramadan Jamhar. I'm sorry, what is your name? Nah, bisa ya. Jadi dengan bahasa yang sopan. Baik, yang berikut yang kita lihat adalah saudara sekalian bisa melihat di bahan ajar yang sudah saudara sekalian copy, bisa kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah praktek nyata ya, aplikasi penggunaan ekspresi greeting, parting, and introduce yourself. Oke, persiapan 2 menit ya. Kemudian Pak akan memberi kesempatan kepada saudara sekalian untuk mempraktekkan ya, atau memberi simulasi percakapan antara Kunio dan Raka ya. Tentunya dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke, baik. Have you finished? Yes. Raise your hand. Lisa, you? What is your name? My name is Linda. Okay, stand up please. And you, boy? Your name? My name is Nicodemus. Nicodemus. Okay, stand up please. Oke, sama-sama kita perhatikan ya. Hi, my name is Kunio. Hi, my name is Raka. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you too. Where are you from? I'm from Jakarta. Where are you from? I'm from Japan. Where do you live now? On 5th Avenue in an apartment. And you? I live in a dorm. What is your field of study? Indonesia literature. How about you? What's your major? Business. What do you like to do in your free time? Do you have any hobbies? I like to swim. How about you? I read a lot and collect stamps all over the world. Raka, I'm sorry, but I have to go to class now. Nice to meet you. Goodbye. Bye. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Cakapan ya, aplikasi dari greeting, parting, and introduce yourself. Ya, di sini ada hi, ya, dia bilang. Ini Kunio bilang hi, my name is Kunio. Ya, terus Raka bilang hi, my name is Raka. Ya, I'm glad to meet you. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, di situ ada teman-teman bisa lihat di situ ada dia bilang Raka, I'm sorry, but I have to go to class now. Nah, ini juga sapaan parting, ya. Mohon maaf Raka, saya harus pergi ke kelas sekarang. Ya, mungkin ada kuliah dan sebagainya. Ya, nice to meet you, goodbye, bye. Nah, itu adalah percakapan, contoh aplikasi dari greeting, parting, and introduce yourself. Nah, sebelum Pak memberikan latihan, supaya ingin kita baca sama-sama, ya. Oke. Baik. Please read after me, ya. Baca setelah Pak bacakan, ya. Baik, perhatikan di slide atau bisa juga di bahan aja. Hi, my name is Kunio. Hi, my name is Kunio. Hi, my name is Raka. Hi, my name is Raka. Yeah, very good. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. Okay. I'm glad to meet you too. I'm glad to meet you too. Where are you from?
Where are you from? I'm from Jakarta. I'm from Jakarta. Where are you from? Where are you from? I'm from Japan. I'm from Japan. Where do you live now? Where do you live now? On Fifth Avenue in an apartment. On Fifth Avenue in an apartment. And you? And you? I live in a dorm. I live in a dorm. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Do you have any hobbies? Do you have any hobbies? I like to swim. I like to swim. How about you? How about you? I read a lot I read a lot and collect stamps all over the world. and collect stamps all over the world. Really? Really? Would you like some stamps from Japan? Would you like some stamps from Japan? Sure. Sure. That would be great. That would be great. Thanks. Thanks. Raka, I'm sorry, Raka, I'm sorry, but I have to go to class now. but I have to go to class now. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Bye. Oke, terima kasih. Kita masih ada waktu ya. Yang harus teman-teman, tadi kan ini dialognya sudah Pak sediakan ya. Kenapa mau ya kita latihan ya, presentasi ya, persiapan dalam 5 menit ya. Nah ini, make a conversation in a pair with your classmate. Do not forget to put some expression of greeting and parting and present in front of the class. Sementara saudara sekalian persiapan untuk presentasi, Pak akan membuka video yang berhubungan ya dengan greeting, parting, dan introduce yourself. Hi, my name is Lucy and I'm 5 years old. I'm in kindergarten and I have much fun every day. I love the stories our teacher tells us and I love my friends. I was born in Germany, but I live in Minnesota, United States. We moved here when I was 2 years old. I have a beautiful family. My mom, my dad, my brother Tom, and my sister Sarah. We have great fun together. Hello everyone! In this video, we're going to watch some dialogues about greeting expressions. Dialogue 1. Hello, good morning. Good morning. Bisa diperhatikan ya di How are you? ya, bisa. I'm great, Dibuat and you? ya. I'm fine too, thank you. Dialogue 2. Hi Chris, this is my sister. Her name is Anna. Hello Anna, my name is Chris. Hi Chris, nice to meet you. Nice to meet you too. Oke, baik ya. Langsung kita tampilkan presentasi. Really? Get well soon. Oke, siapa yang mau presentasi pertama? The next part is about greeting Risna and dialogue. Dinda. Oke, please. Hello, my name is Risna. What is your name? Hello Risna, my name is Dinda. Where are you from? I'm from Lembata. Where do you live, Dinda? I live in Kampung Solo. How about you? I live in Wali Kota. Nice to meet you. Thanks, nice to meet you too. Oke, tepuk tangan buat teman ya. Lalu, ada lagi yang bisa praktek? Baca di depan? Bisa? Kamu? Dengan temannya? Siapa? Susi, oke. Silakan berdiri di tempat duduknya. Dari tempat duduknya. Oke, baik. Dengarkan ya. Oke. Pak selalu katakan bahwa ketika kita sudah punya kosakata, ya, harus bisa dipraktikkan ya. Bahasa Inggris itu kalau tidak dipraktik tidak bisa. Kita tidak akan bisa ngomong. Oke, baik. Terima kasih yang sudah aktif ya. Baik, sebelumnya Pak akan memberikan tugas ya. Tugas ya. Pak sudah bilang, saya katakan bahwa setiap hari kita harus dengan praktek ya, khususnya berbicara.
Sehingga di akhir semester nanti teman-teman atau saudara sekalian harus bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, sehingga tugasnya adalah buatkan video, ya, video selfie, Kemudian saudara sekalian memperkenalkan diri, ya, dalam bahasa Inggris. Tentunya memasukkan expression greeting dan bisa dipahami ya. Hari Rabu depan, ya, kita akan melihat video kalian, ya. Kemudian kita akan memantapkan lagi, ya, bagaimana cara atau how you express greeting and parting in English, of course, dan bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Mungkin dari video itu Pak mengoreksi, ya, koreksi agar lebih mantap. Setelah itu baru kita masuk ke materi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Sebelum kita meninggalkan ruangan kelas ini, Pak ada game menarik ya. Mau ya kita main game ya? Ya. Stepnya adalah, ya, sebelum kita pulang, menyambung kata. Jadi nanti Pak sebutkan satu kata dalam bahasa Inggris, kemudian kalian menyambungkannya, ya, dengan kosakata dalam bahasa Inggris, mengambil huruf akhir dari kata yang Pak sebutkan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Yang jawab duluan bisa meninggalkan kelas ya. Kalau yang jawab terakhir berarti pulang terakhir. Bisa ya? Bisa. Kata yang pertama adalah go. Oke, go duluan. Yes, please. My name is Nicodemus. Nicodemus. I'm from Teknali. Oke, Pak Mengadu. Oke. Go. Go. Open. Open, ya, membuka. Oke, silahkan. Duluan. Open, ya. Oke, tadi duluan. Silahkan. What is your name? Jacinta Palma. Yasinta Palma. Open. Next, ya. Berikutnya. Oke, silahkan. Tinggal Inggris. Pawe. My name is Karuna Pawe. Oke, good. It I. It. M is Gajanati. Ear. Ear, telinga. R, huruf R. You. Meat. You. My name is Maria Madara Mulyo. I come from Java. Oke. Read. Read, membaca. Sekarang huruf D. D. Yang belum. Oke, you. My name is Hans. Oke. Doing. Doing, melakukan. Ada lagi? G. Oke, you please. My name is Ansasima. Great. Read. Oke, menyapa ya. Table. Terima kasih buat Anda ya untuk hari ini. Tepuk tangan. See you next week. But don't forget your assignment ya. Bisa dikirim lewat emailnya Pak ya. Ya, Pak. Nanti dikumpul hari Senin ya. Nanti Pak lihat, nanti pada saat minggu depan kita bahas video kalian. See you and have a nice day.